Emang kita tahu ini membahas apa dulu ya? Ngebahas itu yang jelas PKI. Islami Agama. Iya, tapi ya sebelum kita bahas itu mari kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Crew6 ini, di mana kami akan membahas tentang mahasiswa Telkom University dan syarat menjadi rahmatan lil alamin. Nama saya Muhammad Najma Zendriona, biasa dipanggil Zendri. Di sebelah kanan saya ada Ahmad Nabil Zain, bisa dipanggil Nabil. Saya Putra dan Langit Biru, bisa dipanggil Dan. sebelah kiri ada Nama saya Devalen Putra Goswian, biasa dipanggil Alen. Gak apa-apa, it's okay. Nama saya Iqbatul Aisyah, bisa dipanggil lagi. Nama saya Muhammad Arvin Rizky Hafiz, biasa dipanggil Arvin. Nah, jadi kita kembali ke topik yang tadi. Mahasiswa Telkom University menjadi rahmatan lil alamin. Itu menurut kalian bagaimana itu caranya? Mungkin bisa mulai dari satu tahap atau satu aspek. Kepikiran nggak? Benar. Ini nih sebenarnya topik yang menarik untuk dibahas. Soalnya kita kan mahasiswa, kita perlu kita kan mahasiswa Muslim gitu, jadi kita perlu edukasi tentang Muslim agar yang telah kita ajari, yang telah kita diajarkan oleh guru-guru sebelumnya waktu di SMP dan di SMA itu harus tetap dijaga ajarannya. Betul. Benar. Setuju. Gue setuju sih Dan. Oke ya, yang tadi kata Danu betul sekali. Tapi kita mulai kembali on topik dari semester ini ya. Mungkin apa itu yang kita pelajari yang bisa menjadikan kita sebagai rahmatan lil alamin? Mungkin bisa dimulai dari etos kerja kah atau keluarga kah, gimana guys? Oke, menurut saya sih etos kerja ya. Nah, etos kerja dalam Islam adalah pandangan atau sikap kerja yang didasarkan oleh nilai-nilai ajaran Islam. Oke. Nah, etos kerja juga mencerminkan motivasi, semangat dan tanggung jawab seorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan niat yang benar. Nah, sesuai tuntunan syariat dan untuk menciptakan Allah SWT, begitu. Menurut kamu itu etos kerja yang bagus itu kayak gimana? Misalnya dalam contoh sehari-hari saja kita sebagai mahasiswa. Nah, sebelum dalam mahasiswa, kita harus mengerjakan tugas sungguh-sungguh, tidak boleh menunda waktu. Meski misal dikasih tugas hari ini, kita sebaiknya mengerjakan cepat-cepat, tidak bermalas-malasan, ya. Tidak tidur, tidak itu yang sistem kebut semalam nih. Iya, ada gitu, tidak itu bukan etos kerja. Tapi tidak harus kebut semalam juga. Iya. Bisa dengan dicicil ya. Iya, Ada dicicil. namanya dicicil. Jangan langsung dibebaskan gitu. Ya kalau dicicilnya kreditan kan bisa SKS akhirnya. Ya, tapi kan setidaknya Ada progres. ada progres. Iya lah ya. Tidak bisa tepat waktu. Benar. Nah, dan bagaimana nih? Mungkin etos kerja yang melibatkan AI gimana nih? Itu Aduh. dari kalian gimana? Menurut kalian gimana dah? Menurut gue ya. Ya kan ini etos kerja ya. Iya. Jadi yang udah pasti kita harus ada rules-rulesnya ya. Ada effort sendiri mungkin. Iya, ada effort sendiri gitu. Mungkin bantuan seperti ide-ide gitu atau semacamnya. Cuman kita tetap harus ada proses kreativitasnya gitu ya. Gitu sih kalau kata gue. Ya. Gimana kata lu Ben? Setuju. Gue mah pasti oke aja. Serba AI. Iya. Ya karena ini udah zaman sekarang kan ya, jadi kita nggak bisa terhindar dari AI. Maka kita gunakan AI itu untuk kebutuhan kita dalam arti bukan untuk curang atau apa ya, cuma untuk kita Membantu gitu. lah ya. Iya. Bantu dalam kehidupan sehari gitu ya. Iya, bukan misalkan Kan lagi ngomongin kerja. Ya, tadi terjadi perbedaan opini ya guys, sedikit perbedaan opini. Tidak apa-apa, tidak bermasalah. Namanya manusia ya kan. Iya. Betul. Ya, tapi tentu saja ya kesimpulan dari etos kerja itu mungkin harus ada effort sendiri dan apapun caranya itu tidak boleh curang, harus jujur, kan begitulah. Dan mungkin kalau pakai AI kita harus jujur gitu kalau kita pakai AI gitu. Harus bijak gitu. Iya. Transparan gitu, transparan. Ya. Ya.
tahu Untuk sendiri kan? saya tidak pernah pakai AI, tapi untuk yang pakai tolonglah jujur saja. Iya. Jadikanlah AI itu bukan alat curang tapi untuk alat bantu kan. Iya. Betul. Saya setuju. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian mungkin dari segi keluarga nih, dari keluarga. Ini keluarga gimana nih? Keluarnya gimana? Jokes itu keluarnya gimana? Jadi, ini rahmatan min alam. Apa? Topik utamanya apa namanya? Ya, mahasiswa Telkom menjadi rahmatan lil alamin. Mahasiswa datang jadi rahmatan min alam. Hubungannya dengan konsep keluarga. Jadi kita kan punya keluarga masing-masing kan ya. Salah satu dari kalian, beberapa dari kalian pasti jauh banget lah dari kota mana gitu. Iya. Jadi Riau gitu kan. Riau, Kalimantan, Gitu lah ya. Rangkas gitu, Pemalang gitu kan ya. Masih nggak jauh juga. dari Pemalang. Iya. Bandung. Bandung mana? Iya, berarti agak jauh juga. Maka dari itu kita di sini bareng kita jadikanlah keluarga juga, keluarga sebagai teman gitu. Jadi kita harus tahu masing-masing orang itu seperti apa. Kita juga harus tahu toleransi terhadap satu sama lain kan. Benar. Betul. Ya kita sebagai keluarga kecil lah di sini, keluarga sebagai teman gitu lah. Mungkin itu aja sih dari konsep keluarga. Oke. Misal contohnya coba kasih contoh deh. Contoh seperti apa? Contoh sebagai yang lo omongin tadi, contohnya gimana gitu ya? Menjadikan teman sebagai keluarga itu kayak gimana? Oh, Contoh kayak kita ini Ya ini kan contohnya kayak kayak kita ini, kita kan dari berbeda tempat. bukan. Jadi kita enggak. Jadi kita ini kan suka kumpul-kumpul ya. Iya. Biasanya kan keluarga kan kalau kumpul-kumpul kan ada makan-makan gitu. Iya. Harus ada yang traktir gitu, kadang-kadang kan. Betul nggak? Betul. Masakan ini mah enak. Tapi sebenarnya sih ya, ini belum ada yang takdir-takdiran nih. Iya ya. Boleh lihat ya? Itu contoh di luar dari kita. Jadi kalau kita khusus kita harus bayar sendiri-sendiri. Oh, Iya. benar nggak ada yang mutlak ya? Lanjut. Jadi contohnya nih, contohnya kita kita kalau ngerjain tugas kan bareng-bareng. Jadi kita harus misal kita ngumpulin tugas, kita harus bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri gitu kan. Saling Ya, mengingat. saling mengingatkan juga itu termasuk salah satu Musyawarah gitu ya? Musyawarah. Bisa juga. Bisa Bareng-bareng gitu, dulu keluarga. saling membantu kalau suka kita apa namanya? Bener tuh, Lumayan ke bener. kos teman gitu kan ya. Tidak cuma di kos sendiri gitu di rumah gitu kan. Kita Bener tuh. juga saling bersosialisasi dengan teman-teman. Ya, yang pentingnya itu kita itu kan ukhuwah kan, kita bersaudara gitu kan seluruh umat muslim. Jadi janganlah biarkan teman-teman kita yang bersedih sendirian gitu, tidak boleh seperti itu. Bener banget. Mungkin contoh kecil lagi, misal ada teman yang kesulitan ngerjain tugas, kita juga ikut bantu gitu kan. Oh iya anak. Ini sering gitu. Kita suka ya bantu kecil-kecil nggak Ya, apa-apa. kecil-kecil. Dia membantu. Iya, membantu. Lumayan coret ya, coret tuh udah gitu. Tapi ya kalau begitu juga jangan sok asik-asik dengan teman di sini dan melupakan keluarga yang di rumah juga. Benar. Bagaimanapun kita harus selalu kabar kepada orang tua gitu. Iya, benar. Kita jauh dari keluarga. Kita harus saling berkabar dengan keluarga kita sendiri. Mau gimana pun, keluarga asli itu adalah yang melahirkan kita. Orang tua kita. Nomor Iya. satu. Gimana kalau yatim piatu? Wah, kalau itu ya. Ada yang namanya Ini kan bisa Kakek berkabar dengan ini. kakak adik gitu. Iya. Tapi Kalau kalau ini enggak. Oke. Bapak apa? Enggak apa-apa. Edukasi pembahasan. Kalau kayak gitu berarti yang ada aja keluarga seperti teman-teman gitu kan. Itu juga ya udah Kita semua bersaudara. Keluarga teman juga boleh. Oke lah. Mungkin keluarga itu bisa ditutup ya. Apalagi yang kita belajar semester ini? Mungkin apa tuh usul fikri mungkin ya. Oke. Rasul Fikri ini kan akhir-akhir ini banyak mahasiswa terbawa arus tren media sosial gitu kan. Kayak mungkin ya macem-macem lah. Kemarin tuh yang diomongin ICD itu brain rot ya. Oke. Iya. Itu parah sih ya. Parah ya. Kayak
skip di toilet. Yang pentingnya sih itu yang scrolling tidak berguna itu mungkin Benar-benar. di Benar. minimalis gitu ya. Apalagi yang nge-share gue setiap saat gitu ya. Lagi main game, tiba-tiba ada yang share. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Oke, lanjut ya. Saya masuk ke pengertian. Oke, untuk pengertian Ghazalul Fikri ini itu serangan atau perang pikiran gitu kan. Jadinya mungkin kayak pengaruh-pengaruh dari luar gitu, dari teman gitu. Atau mental dari luar gitu atau gimana? Tuh, bisa juga gitu. Kayak ada teman ngajak, tapi itu bukan pikiran sih. Iya. Oke, lanjut aja. Ada yang lebih pengertian khusus nggak tentang ini? Yang lebih spesifik gitu? Iya, itu baru Merasa istilahnya aku saja. masih kurang paham. Iya. Iya, gue juga belum ngerti nih, Ghazalul Fikri itu apa ya? Siap bang. Oke. Siap salah. Nah, untuk definisi Ghazalul Fikri berarti serangan atau perang pemikiran yang bertujuan mempengaruhi cara berpikir suatu kelompok atau individu hingga bisa kehilangan identitas dan nilai-nilai mereka. Iya benar, berarti pengaruh dari luar ya. Iya. Pengaruh buruk seperti ya. Seperti kita aja gitu ya di sini ya. Iya. Kita harus tetap stay true gitu kan pada kita sendiri. For real bro. Kan banyak itu orang yang dari Kalimantan, dari Riau, dari Bandung, dari Depok. Cuman kita harus tetap, misalnya kalau mereka semua ngasih kita pengaruh buruk gitu ya, ya kita tetap harus stay true to ourselves gitu. Jadi kita tetap harus ya jangan dengarkan omongan-omongan mereka yang Jangan terpengaruh kan? ya jadi pengaruh maksudnya itu. Yang sudah jadi biasa itu belum tentu benar. Iya. Dan harus dinasihati. Iya. Kalau misalnya ada pengaruh yang baik dari mereka, kita ikuti. Kalau buruk, kita jauhi. Betul. Anjay. Misalnya nih, ada teman kita yang mau miras ke kamar asrama kita, Oh. itu menurut kalian gimana tuh? Tentu kita harus menolaknya. Menolak, ya, Nolak pasti dong. Kan nggak boleh di asrama. Iya, nggak boleh di asrama. Kalau di kos mah. Nggak boleh. Beratap nggak tahu. Tetap nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan itu bukan tergantung tempat. Tapi mungkin kalau botolnya kosong, nggak ada isinya, dan dipakai untuk properti misal tugas-tugas misalnya seperti komputer grafis, Komputer multimedia. komputer multimedia, buat video gitu misalnya, cuman properti dan dipakai nggak diapa-apain, cuman properti aja, itu bisa boleh sih kalau menurut gue ya. Ya, tapi saran-saran aja. Mungkin jangan di asrama deh. Oh iya, emang ya. Emang itu bodoh sih ya. Bodoh. Kalau ada orang kayak gitu tuh bodoh sebenarnya sih. Ada yang saya jadi korbannya. Iya. KTP bisa hilang. Wah, nggak hilang sih. Disuspend. Oke. Hilangkan beberapa. Ya itulah pengaruh buruk dari luar itu salah satu Contohnya. Contohnya. Ya. Oke. Mau dilanjut tadi? Lanjut aja nih. Lanjut. Oh, lanjut. Oke lah. Bentuk-bentuk Ghazalul Fikri di kalangan mahasiswa ini banyak gitu. Nah, contohnya di media sosial itu penyebaran informasi yang mengarahkan pada relativisme moral dan budaya gitu. Seperti tadi ada disebutkan kayak Ya, dari benar-benar. Kalimantan atau macam-macam gitu. Nah, budaya pop ini menyerapkan nilai-nilai budaya luar tanpa penyaringan. Oh, Kayak itu budaya barat. banyak sih. Tahu lah. Di Indonesia ini banyak kayak gitu. Bukan barat saja. Kayak Korea. Iya semuanya sih yang Ya. yang di luar Indonesia gitu lah ya. Di luar negeri. Agama Islam itu. Iya. Mm-mm. Contoh coba kasih contoh, gue pengen tahu gitu misalnya. Contohnya ya, Iya. banyak kayak cewek-cewek Islam itu mulai buka aurat gitu. Milih sih sebenarnya. Heeh. Kan memang ada aturannya itu Islam ya. Tapi kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Nah, Nah, itu pentingnya diajarkan agama dari kecil kan. iya. Tapi juga tergantung dari kita, balik lagi ke kitanya Iya. gitu kan. Ada juga yang dari awal diajarin itu tetap aja. Iya. Udah sekarang gitu udah mulai terbuka. Mungkin lingkungan ya, Lingkungan Lingkungan juga. juga. Nah, itu lingkungan juga mempengaruhi balik lagi ke poin awal gitu kan ya. Tuh.
kesimpulannya sih. Ya, Jangan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Ya, kurang baik ya. Mungkin Zulkifli Fikri cukup di situ saja mungkin ya. Iya, mungkin. Ya, terus ada topik selanjutnya apa gitu? Dakwah mungkin ya, dakwah. Iya. Di masjid ya? Iya. Mungkin di semester sekarang ini kita udah mulai jarang ke masjid lah, atau lebih tepatnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Tapi Tapi sebelum sebelum itu musawarahnya gitu. Iya. Kampus kita ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih masjid itu. Jadi masjid secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab sajada yasjudu, yaitu tempat bersujud. Dan secara istilah masjid itu adalah tempat beribadah bagi umat Islam yang digunakan untuk terutamanya tempat beribadah, kegiatan keagamaan seperti ICB gitu. Oh iya. Iya, betul. Dan yang lain-lainnya. Terus ada fungsi masjid. Yang pertama jelas itu tempat ibadah. Contohnya itu sholat 5 waktu. Terus ketika di bulan Ramadan itu bisa sholat tarawih dan witir. Sholat jenazah bisa juga beberapa kali. Dan bisa juga iktikaf. Terus yang kedua itu pusat pendidikan Islam seperti TPA. Dulu kan waktu kecil kita sering tuh belajar mengaji di masjid gitu. Terus yang ketiga itu pusat dakwah, ya menyampaikan ajaran Islam dan membina ukhuwah Islamiyah. Contohnya para ustadz dan sejenisnya. Nah, bisa. Ya, semester ini juga kan kita dianjurkan untuk ikut kultum ya. Iya. Kultum di masjid satu. Betul. Kajian juga gitu kan, biar kita lebih sering ke masjid gitu ya. 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 Pentingnya sholat di masjid itu gimana, Bi, menurut kamu? Apa? Penting sholat di masjid itu penting atau tidak? Karena sholat di masjid itu mendapatkan pahala 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Oh, gitu. beneran? Beneran. Wah. Di dalam agama Islam diajarkan seperti itu. Berarti kita harus sering-sering ke masjid ya? Iya. Tapi kan ini ya harus berjamaah kan. Iya, Oh, iya, harus berjamaah juga. Cuma juga kalau sendiri. Benar-benar. Tapi bagaimana kalau misalnya kita nggak sempat gitu? Kalau nggak azan terus kita jauh dari masjid itu gimana? Mungkin kita bisa berjamaah di rumah kali. Misalkan bisa ajak orang tua atau adik atau kakak gitu. Kalau misalkan tidak memungkinkan. Benar-benar. Terus ya ada dakwah. Jadi dakwah itu seruan atau ajakan untuk mendekatkan umat untuk melaksanakan ajaran Islam. Terus masjid sangat memainkan peran penting ini karena masjid adalah tempat di mananya para bisa ustadz untuk mengajarkan ajaran Islam. Contohnya gimana contohnya? Contohnya waktu khutbah Jumat, terus kultum yang biasa diadakan sesekali gitu. Terus ada kajian ilmiah bisa juga. Terus ada pendidikan anak-anak kayak MDTA, TPA bisa juga. Gue dengar sih dari dosen PAI juga ya. Iya. Kalau ngajak teman untuk sholat tuh termasuk dakwah tuh. Iya. Karena secara tak langsung kita Mengajak ya? Iya, untuk mendapatkan pahala bareng-bareng gitu. Terus yang keempat itu tantangan dakwah. Tentunya di dakwah ini ada tantangan. Yang pertama itu kurangnya partisipasi jamaah. Karena di zaman sekarang ya seperti yang saya bilang tadi ya sudah jarang anak-anak remaja seperti kita yang jarang ke masjid gitu. Terus yang kedua minimnya sarana dan prasarana masjid yang mendukung kegiatan dakwah. Terus yang terakhir itu ada perbedaan pendapat gitu di kalangan pengurus masjid. Kurang ngerti sih sebenarnya. Banyak ya. Iya. Banyak ya, banyak. Tapi menarik gitu. Menarik, ini menarik nih, menarik ya. Saya Tapi suka. apa yang kami bisa ambil dari itu sebagai mahasiswa Telkom University itu? Mungkin pas saat di kampus mungkin kita bisa lebih berusaha gitu ya untuk sholat di Masjid gitu ya. Atau minimal kita yang dekat TWLT sholat TWLT ya. Iya, betul. Untuk lebih sering berjamaah gitu ya. Terus ada solusi biar untuk bisa dakwah ini menjadi lebih meningkat lagi di masjid. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas di kegiatan dakwah. Jadi kan banyak kegiatan dakwah tuh kayak agak bosan gitu kan. Lebih engaging lah ya. Iya. Jadi harus dibuat sekreatif mungkin lah. Biar menarik kan. Menarik. Ya, Orang nggak orang-orang tuh bosan. orang tuh matiin gitu ya pada Iya. kita yang lagi ngomong gitu. Hmm. Benar. Terus yang kedua itu melibatkan generasi muda.
Ya karena di zaman sekarang kan generasi tua udah pada udah pada tua, jadi kita butuh generasi muda biar bisa menjadi masjidnya itu lebih aktif gitu. Lebih buana. Iya, berwahana. Benar. Terus yang ketiga itu pengelolaan masjid yang profesional. Kita juga bisa memanfaatkan teknologi di zaman sekarang ini untuk meningkatkan dakwah yang ada di masjid gitu, bisa. Mungkin seperti di Masjid Samsulun ya, ada proyektor, ada slide kayak gitu. Mungkin itu bisa diperkembangkan lagi. Mungkin Misal ya. dikasih AC gitu masjidnya. Bisa ya. Bisa juga. Bisa juga. Tergantung budgetnya. Terus Cuma mungkin PP-nya juga kemana? Mungkin Samsulun memang vibe-nya tuh emang gak perlu pakai AC ya. Soalnya terbuka gitu ya, terbuka. Nggak kayak TWLT gitu kan, memang tertutup gitu. Jadi ya banyak AC-nya. Apalagi lingkungannya banyak pohon-pohon kan Iya. jadi adem gitu. Tapi kadang-kadang juga panas gitu. Iya. Mungkin Namanya juga hidup ya. Jadi Ada yang kadang di bawah, kadang di atas. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang panas, kadang dingin. Lanjut. mungkin dakwah itu bisa disimpulkan gimana gitu. Jadi secara oh iya. sebagai mahasiswa Telkom tuh gimana tuh kita harus menghadapi dakwah? Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya harus sering sering berdakwah juga sih, kayak lebih sering mengingatkan teman agar jangan melakukan perbuatan buruk gitu dan selalu mengingatkan untuk jalan kebaikan. Dakwah kecil aja gitu. Iya, dakwah Mungkin kita juga harus sering ikut kegiatan dakwah Iya. juga. Dan tentunya juga harus sering ke masjid gitu. Benar. Selalu menjunjung tinggi di jalan yang benar. Iya. Dan mendapatkan pahala yang besar. Benar. Kita pahami pahala gitu ya. Selanjutnya setelah itu mungkin iptek ya guys. Ya iptek dalam pandangan Islam. Jadi ya tentu saja iptek dalam Islam itu sangat dipentingkan ya. Ya buktinya itu pada zaman masih Islam itu kan banyak Ilmuwan itu ilmuwan ya, kayak misalnya Ibnu Sina, Al-Khwarizmi gitu kan. Mereka itu Muslim yang sangat pintar. giat dan pintar dan ya untuk mencari ilmu. Iya. Tapi mereka tidak melupakan akhirat. Iya, betul. Ya seperti itulah ya, dari contoh-contoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa mencari ilmu itu sesuatu yang penting, dan agama Islam itu bukan agama yang menyingkirkan ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa. Ilmu pengetahuan dan Islam itu saling melengkapi. Dan mungkin kita semua ikut ya pas di MSU itu ada kajian yang bahas keutamaan mencari ilmu ya. Iya, benar. Ya, mana Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menyayangi dan suka memaafkan orang-orang yang berilmu untuk mencari ilmu. Benar. Sampai meskipun kita diri sendiri tidak mencari ilmu, kita punya satu teman pun yang mencari ilmu itu sudah dihargai banget. Benar. Iya. Gue juga sering dengar orang-orang bilang tuh ya, kalau Allah tuh sangat menyukai orang-orang yang menjunjung tinggi pengetahuan. Iya, betul. Jadi mereka tuh disayangin. Jadi itu kayak nge-show ya kalau kita tuh emang harus mencari pengetahuan yang tinggi gitu kan ya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan. Emang pengetahuan tuh penting. Jangan lupa belajar. Maka dari itu kita menuntut ilmu itu diniatkan untuk ibadah juga biar dapat pahalanya kan ya. Iya, benar. Jadi kita itu niatkan menuntut ilmu untuk ibadah agar tidak sia-sia juga. Iya, benar. Ya, kemajuan iptek dan ilmu pengetahuan itu tanpa akhlak ya percuma itu. Susah ya, susah. Susah. Emang harus selalu tuh didampingi dengan akhlak. Ya, monggo. Oke, sudah guys, tadi baterai kameranya habis dan kebetulan kita film ini di malam hari teman-teman. Saya ini sudah capek sudah ya. Jadi saya menyimpulkan topik yang tadi dulu ya, ilmu pengetahuan dan
perkembangan iptek itu sangat penting bagi umat muslim, dan tentu saja kita harus menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, akan tetapi kita juga harus berhati-hatilah dengan ilmu pengetahuan, karena ada juga perkembangan-perkembangan yang bisa membuat kita jauh dari agama gitu ya. Iya. Misal ya, kayak orang-orang pengen kayak ilmuwan-ilmuwan tuh pada bereksperimen untuk pengen bikin klonan gitu, klonan manusia, pengen menghidupi orang mati. Itu kan apa ya, kayak ngelawan kuasa Allah gitu ya, itu nggak baik. Itu yang harus dijauhi ya. Oke, itu saja yang mau ditambahkan dari Zenly tadi ya. Lanjut lagi. Mungkin kita satu topik lagi saja ya sebelum menutupi podcast ini. Alan ya mau topik apa? Topiknya tentang politik dan masyarakat madani. Wah, menarik nih. Menarik. Politik nih. Dengan kehidupan mahasiswa dengan panas nih politiknya. Politik ya. Dibikin mild ya, jangan terlalu nyerang Mungkin kita pihak. bakal membalikan sejarah dulu ya. Kita Iya. putar balikan sejarah ke yang paling belakang. Oke. Kayak dulu kan politik tuh emang udah dari dulu gitu. Seperti apa kalau setelah Muhammad tuh apa? Khalifah. Iya, Khalifah kan itu udah emang pemimpin politik gitu kan ya. Iya. Mereka memimpin, mereka harus berkarisma. Politik tuh emang kayak gitu ya. Sesuatu dan segala hal tentang pemerintahan negara dan kepemimpinan lah, itu politik pasti ada. Nah, tetap aja tapi politik harus ada adabnya. Jangan sampai tiba-tiba PPN naik 12%. Waduh, kok mulai nyerang nih? Hubungannya apa Semua ini? barang Mas, kena. Iya. Oh, itu dikata ya, itu dikata. Aku nggak mau kena ya, aku nggak mau kena. Emang negara. Emang politik itu emang harus ada adabnya. Seperti harus adil. Ya nggak mungkin kita misalnya kan yang masyarakat bawah pajaknya ditambah, masyarakat atas dikecilin, itu kan emang nggak baik gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Semoga aja nggak bakal kayak gitu. Lebih ya. dekat ke kehidupan mahasiswa Telkom ya, saya dengar nih di ada suatu acara yang mengambil kasnya itu Lumayan banyak. Iya, Wah, itu tidak iya. Ada yang keluar. Iya, sampai ada yang ingin keluar, dan keluarnya itu ada denda. Itu tidak adil. Kalau boleh tahu acara apa itu? Saya tidak mau menamakan acaranya ya. Kalau saya Pokoknya penasaran ada gitu, ya. kayak Ya, baru- pokoknya ada. Iya. Teman-teman kita semua di sini ada tuh yang terlibat dengan itu. Dan Ini saya ceritanya kasihan, kita. ya kasihan saja Bu. Kayak gitu. Bukan cerita Aku fiksi. ditandain aja. Kalau ada nonton kita. Mungkin kata ya. Itu kita dengar cerita aja dari dia sih. Iya. Tapi ya menurut Semoga itu nggak terjadi. ya itu politiknya kurang beradab, itu kepemimpinannya sepertinya kurang gitu. Ya. Ya, ditambah ada tadi kan prinsip politik gitu dalam kita semua gitu. Kita memang harus saling menghormati sama leader of country gitu ya. Tetap harus ya kita mau tetap harus menghormati, kan itu berpolitik dengan politik yang sehat gitu ya. sehat dan islami. Benar, benar, belum benar. Islamnya. Dan kembali lagi gitu juga, kejujuran tuh. Tuh ada tuh bukan ada, tapi ya mungkin ada pemimpin di UKM atau apa yang tidak selalu jujur dengan khasnya, atau tidak selalu jujur dengan uangnya dipakai untuk apa. Itu seharusnya diperbaiki. Benar, itu. Nah itulah bibit-bibit yang akan muncul nanti di pemimpin-pemimpin negara kita itu yang mungkin kurang bagus. Cepat-cepatlah bertobat. Ya, betul. Cepat. Benar-benar. Mungkin kita lanjut ke topik yang selanjutnya ya, yaitu masyarakat madani. Mungkin kalau secara artikan dengan simpelnya ya, masyarakat madani itu lebih kayak ke masyarakat yang menjunjung tinggi keadaban manusia gitu. Yang pokoknya idealnya masyarakat yang ideal gitu. Mungkin lebih tepatnya masyarakat yang ideal. Ideal dalam pandangan Islam itu gimana tuh? Wah,
mungkin saling menolong, bermusyawarah, kalau ada kesusahan kita tolong. Misal seperti yang tadi Danu bilang, berkeluarga gitu kan, ya kita saling menraktir. Mungkin misalnya ada teman gitu kan, ada yang dia tiap hari beli nasi kebuli gitu, ya mungkin kasih gitu ya, beliin temennya gitu yang lain, kan kelaparan kasihan gitu ya. Sekali terakhir juga ini ya guys, apa sadar diri juga karena nasi kebuli itu makan kan. Kalau mau minta traktir itu makanan yang ya sekiranya nggak terlalu mahal lah ya, di bawah 20 mungkin ya. Bener sih. Ayo guys, kita on topik lagi masyarakat madani itu. Mungkin ada definisi lain lah masyarakat madani. Ideal itu seperti apa? Ideal ya, intinya sih yang paling tepat ya, yang mengikuti ajaran dari Al-Quran dan hadis. Ya sepertinya kayak gitu ya, intinya mah kayak gitu. Ini apa kayak gitu sih? Kurang dong. Ya nih, ini poin-poinnya ya mungkin masyarakat madani itu bertuhan, damai, terus saling menolong ya kan, saling toleransi gitu. Misal saya punya teman ya, dia itu agamanya Kristen Katolik. Dia walaupun kita semua ini semua di sini Islam gitu ya, kita misalnya mau sholat, dia tuh nungguin kita Tidak berisi, jaga jaga tas. tas. Jaga tas. Dia jaga tas, teman yang baik gitu. Emang gue respect sih sama dia ya, gue respectnya tinggi sih sama dia sih. Terus juga selanjutnya keseimbangan antara hak dan kewajiban itu. Misalnya ya kalau kan ini kan kita masyarakat ya, ada kewajiban ada hak. Misal haknya kita hak, gua nggak tahu tuh. Mungkin kewajiban dulu, mungkin kewajiban tuh kayak jika tidak mampu membayar zakat ya. Itu yang Iya, nomor satu. benar. Ya mungkin juga kayak gitu. Ya, untuk hak mungkin ya kita berhak merasa nyaman jadi masyarakat. Iya. Dan itu menyatu lagi kan sama topik yang tadi itu, saling toleransi, saling menolong dan lain-lain ya kan. Itu juga topik poin selanjutnya, ini mungkin poin yang ke-6 ya. Itu berperadaban tinggi gitu. Jadi adabnya tinggi gitu ya. Jangan kalian tuh masyarakat gitu kan, berarti harus beradab gitu. Ya misalnya kita punya teman, ya kita harus tahu dia tuh, wah ini kayaknya bakal sakit hati nih kalau kita lakukan ini nih. Ya berarti kita jangan lakukan itu ya. Mungkin lebih tepat berakhlak gitu. Ya berakhlak ya. Junjung tinggi akhlak. Karena akhlak adalah tuh bagian dari manusia. Iya. Akhlak itu ya apa sih yang Perilaku. Iya, yang harus iman Islam dan ihsan itu ya. Jadi setiap orang Bisa dibilang begitu lah. Ya, saya lupa istilahnya tapi Intinya. So ya, tadi habis mati lampu nih ya. Jadi banyak masalah tuh bojong soalnya. memang. Iya. Nah, jadi kesimpulannya tuh intinya ya, politik lah yang beradab, yang berakhlak, yang intinya yang ini kan ada peraturannya di dunia politik tuh ada peraturan. Ya kita ikuti saja lah peraturannya. Dan juga untuk masyarakat madani kita harus terus mencoba untuk menjadi yang terbaik dalam diri kita. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, yang ideal secara Islami. Jadi ya kita harus beradab, berakhlak dan lain-lain. Itu aja sih intinya mah. Penutupannya cukup segitu ya untuk topik itu. Dan untuk podcast ini semua mungkin banyak yang bisa disimpulkan ya, terutama sepertinya kita lebih banyak membahas tentang akhlak dalam diri sendiri dan bagaimana caranya itu kita dapat mengambil semua materi ini dan menggunakannya untuk menjadi suatu manusia yang baik. Mungkin cukup sekian dari kami ya, kami sudah mulai capek, mulai ngantuk ya. Malah tidur ya gue. Malah tidur. Tapi nggak apa-apa. Ya, it's okay lah. Kita itu adalah masyarakat madani. Kita harus respect. Dia mungkin capek, mungkin ada masalah di hidupnya ya kan. Kita nggak tahu. Cuma kita respect itu. Respect saja. Yuk, terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila Mohon banyak maaf. kesalahan, banyak yang
kurang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.